Salam Blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang berbahagia ini izinkan saya menjawab salah satu pertanyaan sahabat The Brondol, bicara tentang kenapa pelepah saya itu kok tegak dan keras. Sebenarnya dari beberapa vlog The Brondol sebenarnya sudah kita lakukan, di mana bahwa pelepah yang tegak dan keras ini adalah sebenarnya harus dievaluasi pemberian nitrogennya. Karena bisa jadi bahwa pemberian nitrogen yang diberikan bisa jadi kurang ataupun tidak efektif. Artinya bahwa di pemberian ini urea ataupun ZA yang dilakukan tidak berada dalam sebuah kondisi yang efektif. Sebagai contoh seperti ini. Jadi ketika pelepahnya itu tegak dan keras, maka faktor yang penting adalah pembentukan dari gabus ini adalah pembentukan bagian jaringan gabus pada pangkal pelepah, yaitu adalah nitrogen. Ketika nitrogennya kurang, maka ada kemungkinan bahwa pelepah akan tumbuh tegak karena memang jaringan gabus tidak berkembang dengan sangat baik. Ketika dia tidak berkembang dengan sangat baik, maka cenderung bahwa pelepah akan tegak. Sebenarnya kalau dia akan perkembangan jaringan gabusnya itu bagus dan dengan ditompak dengan nitrogen yang banyak, maka beban dari pelepah dia akan mekar seperti ini. Sehingga bahwa ketika jaringan gabus tidak berkembang, maka disitulah keras dari pelepah akan muncul dan pelepah akan cenderung tegak. Oleh karena itu ketika kita melakukan evaluasi dalam pemberian nitrogen, maka yang pertama kita harus tahu dulu umur sawit kita berapa. Ketika sawit kita umur berapa, maka kita akan menentukan dosis per tahunnya berapa. Ketika kita menggunakan pupuk nitrogen, maka yang harus dipahami adalah bahwa pemberian nitrogen pada lahan mineral atau lahan gambut secara normal adalah diberikan dengan menggunakan sistem semester atau 2 kali setahun, di mana pemberiannya adalah dengan rata-rata adalah disebar atau dengan menggunakan sistem top dressing, disebar merata pada piringan kita. Lah, kondisi ini terkadang tidak efektif, di mana sudah diberikan sesuai dengan dosis tahunannya, namun kondisinya kok masih tegak saja. Kembali lagi para petani dan para planter semuanya, ada beberapa kasus di mana bahwa bibit bersertifikat pun yang mengalami penyimpangan genetik secara vegetatif, di mana pelepahnya memang kuning dan tegak juga ada. Nah, inilah yang sering kebobolan di lapangan masih menanam, tapi jumlahnya tidak banyak, hanya 1 atau 2. Namun jika dalam sebuah hamparan lahan kelapa sawit kita ini ternyata bahwa hampir merata semuanya tegak dan keras, maka kita sekali lagi evaluasi pemberian nitrogennya. Di dalam pemberian nitrogen kita harus pahami juga bahwa karakteristik pupuk nitrogen adalah yang pertama mudah larut ketika kita menggunakan urea atau ZA. Kemudian memiliki daya higroskopis yang tinggi, dengan kondisi dia mudah bersentuhan dengan udara, dia akan meleleh. Lah, yang paling penting lagi adalah bahwa ketika kita menggunakan pupuk nitrogen baik urea ataupun ZA, maka ada faktor penguapan yang akan terjadi, karena sekali lagi bahwa baik urea ataupun ZA berbahan dasar dari amoniak cair yang dia sangat mudah menguap ketika dia dalam kondisi kena panas. Maka tidak diperkenankan memupuk dalam kondisi yang panas. Artinya bahwa di musim kemarau lebih bagus dipending. Kemudian ada yang juga pengen disiram dulu, mau diberikan dalam bentuk cair, sangat tidak efektif. Itu yang sering terjadi. Lah, beberapa kasus juga di dalam manajemen unsur hara yang ada, terutama di lahan yang miring, ini juga sering kebobolan. Artinya ketika kita sudah masuk musim penghujan, kemudian dipupuk urea, maka kita harus memberikan kondisi di mana ketika unsur hara diberikan ke dalam tanaman kita, di dalam lahan kita, maka harus bisa dijaga keadaannya. Jangan sampai dia ngeslop turun ke bawah dengan kondisi yang parah, sehingga begitu hujan dia turun ke bawah. Lah, ini yang menyebabkan terkadang beberapa kasus tanaman kita kekurangan nitrogen. Kekurangan nitrogen yang mungkin dalam kondisi yang fatal, maka dia akan mengalami kepenguningan daun secara menyeluruh di dalam tanaman ini. Namun pada beberapa kasus kekurangan nitrogen ataupun jumlah yang tidak mencukupi, daunnya tetap hijau tapi tegak, atau dalam bahasanya The Brondol itu adalah pelepahnya ngaceng, dia tegak gini karena dia tidak bisa kekurangan perkembangan unsur hara, perkembangan dari pelepah, pangkal pelepah, akibat dari jumlah nitrogen yang diberikan masih terlalu sedikit.
Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan. Intinya adalah begitu kita pelepah keras dan kering, keras dan tegak, maka segera evaluasi. Jangan sampai ketika kondisi seperti ini kita biarkan, karena pelepah yang tegak maka umumnya buahnya akan cenderung kempet. Lah, ada beberapa kasus tegaknya ini secara menyeluruh pemupukan sesuai dosis tapi masih tegak. Nah, ini beda lagi kasusnya karena bahwa pertanaman kita tidak memperhitungkan jarak tanam yang ideal dari kelapa sawit yang kita budidayakan. Pada kondisi yang kecil itu bagus, ternyata kok mudah kok tegak ya dia. Karena bahwa tanaman dengan jarak tanam yang tidak sesuai atau terlalu rapat bisa saja menyebabkan bahwa tanaman mengalami etiolasi. Kondisi etiolasi pada tanaman yang ditanam di lapangan atau terlalu rapat, satu buahnya sudah nggak ada, pelepahnya tegak dan cenderung meninggi yang lebih cepat. Nah, ini juga perlu dievaluasi. Intinya adalah kita harus pelajari dulu kasusnya. Maka ketika kita ke lapangan, kasusnya yang paling prioritas apa ini? Jangan-jangan kekurangan nitrogen, ternyata nitrogennya juga tidak juga tidak ini. Saya pakai contoh, ada juga Pak ini saya udah mupuk urea setahun 2 kali, tapi kenapa masih tegak dan keras deh pelepah kita? Saya tanya, berapa sih dosis yang diberikan per sekali aplikasi atau setahunnya berapa banyak? Udah, saya sudah 2 kali aplikasi per tahunnya. Berapa kali sekali aplikasi berapa? Ternyata hanya 0,75 kilo dan setengah kilo. Berarti 1,25 kilo di usia 7 tahun sampai 8 tahun. Padahal angka ini masih jauh, yang harusnya sekitar 2,75 hampir 3 kiloan yang harus kita berikan dalam bentuk urea untuk dalam setahun aplikasinya. Itu yang harus kita pahami gitu. Jadi sekali lagi, kalau yang pengen literatur untuk dosis pupuk yang ingin diberikan kepada kelapa sawit, kita butuh tabelnya, WA saya saja gitu. Minta saya WA-nya, nanti WA-nya saya kasih, nanti akan saya kirimkan tabel rekomendasi pemupukan dari beberapa balai. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Semangat selalu petani kelapa sawit Indonesia. Semoga Allah memberikan saya, Anda semuanya kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat, dan selalu dimudahkan jalan hidup kita semuanya. Terima kasih, sehat selalu. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.